Ini laptop kayak mainan aja. 16 inch tapi enteng banget. Kenalin, ini Acer Swift Edge 16. Dari kedatangan pertama laptop ini di studio kami, jujur ketipisan sama keringanannya ini jadi hal paling gua kagetin dari laptop satu ini. Karena nggak wajar cuy bobotnya. Buat laptop sekelas 16 inch kayak gini, ringan banget, sekitar 1,2 kg doang. Gokil kan? Unit yang kami review ini in general warnanya tuh punya warna hitam sebenarnya, tapi hitamnya tuh kayak hitam kehijauan. Kayak tai kuda atau tai kambing gitu loh. Bagus sih, kelihatannya elegan dan kuat gitu aura Acernya. Apalagi di tengah atas ini Acer tambahin aksen logo mereka yang cukup terpampang jelas gini ya. Cara build quality gimana? Karena ini ringan banget, jujur gua agak riskan sih. Apalagi sekujur bodinya cuma pakai plastik doang tanpa lapisan metal sedikit pun, but it's okay lah. Yang pakai juga gua rasa nggak bakal nginjek-nginjek laptop ini kan. Kalau nginjek harga diri wasit pas Indo versus Qatar sih nggak apa-apa ya. Masih di range yang aman lah soal build quality sejauh pemakaian gua. Lanjut kita ngomongin spesifikasi laptop ini. Tenaga prosesor AMD yang cukup up to date meskipun belum yang terbaru, yakni AMD Ryzen 7 7840U yang performanya gua rasa masih berasa kencengnya kok di 2024 ini. Apalagi udah ada dedicated AI chipnya juga nih di laptop ini. AI GPU-nya apa? Pakai Radeon 680M dengan base arsitektur RDNA 2 ya. Lanjut ke hal favorit gue di laptop ini, ya ini soal display quality yang super cakep. 3,2K cuy resolusinya OLED panel dengan coloring yang nyaman banget di mata gua. Coverage color gamutnya luas sampai 100% DCI-P3 dengan beberapa sertifikasi yang advance soal kualitas layar. TUV Reynolds A-Safe, display HDR 500 dan lain-lain. Brightnessnya up to 400 nits dengan aspek rasio 16:10 alias 3200 x 2000 pixel. Dan oh iya, refresh rate-nya juga 90 Hz. Jadi buat kita mainin game-game FPS kayak Valorant di laptop ini ngebantu banget buat bikin pergerakannya cukup halus di mata. Nice lah. Kita ke bagian keyboard yang feelnya menurut gua nyaman dengan travel distance yang proper, nggak terlalu deep ataupun dalam dan nggak terlalu rendah juga. Pengalaman ketik berasa responsif. Buat nugas sampai kerjaan juga gua rasa udah cukup. Selain itu, ini laptop juga udah dilapisi LED backlit dengan 2 tingkatan warna yang bisa kalian nyalain pakai tombol F11. Touchpadnya cukup lega, sejajar dengan spacebar yang feelingnya presisi dan clicky, dan pas kita klik-klik ini tuh touchpadnya kerasa nyaman. Acer kasih laptop ini dengan storage SSD NVMe Gen 4 berkecepatan 6800an Mbps untuk read dan 5000an Mbps untuk write-nya. Buat laptop thin and light honestly masuk kategori yang cukup kenceng ya, meskipun belum jadi yang nomor 1. Agak sayang di sini adalah masih 512GB doang kapasitasnya. Gue berharap tadi 1TB gitu kan di harga segini. RAM onboard LPDDR5X 16GB yang jalan di 6400 MHz. Buat multitasking, productivity gue rasa aman banget sih, no lag dan smooth aja, nyaman lah pokoknya pakai laptop ini untuk penggunaan sehari-hari. Kelengkapan I/O portnya lumayan banyak, tapi lumayan banyak itu di kelas thin and light ya. Ada 2 USB Type A 3.2 Gen 1, 1 SD card reader, 2 USB 4 Type C support PD serta DisplayPort, dan 1 HDMI 2.1. Dari si konektivitas, laptop ini udah dilengkapi Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2 yang buat transfer data ya udah makin cepet dan optimize. Kita masuk ke webcam yang ada pemrosesan AI di sini. Ada fitur yang namanya Microsoft Studio Effect Enable, fitur yang secara default sebenarnya udah enable sebenarnya karena udah dedicated dengan si Ryzen AI yang ada di laptop ini. Fitur ini akan berguna saat kita pakai aplikasi meeting online seperti Zoom, Teams ataupun bahkan StreamYard. Nah, saat fitur ini otomatis enable, webcam ini juga bisa kasih efek-efek yang cukup menarik. Contoh kayak Studio Effect Automatic Framing kayak gini, terus background blur dan eye contact correction. Tapi menurut kalian penerapan fitur AI di sini kalian anggap gimmick doang yang ya dianggap ada atau enggaknya sama aja, atau justru sebaliknya jadi nilai jual yang berharga yang jadi penentu seseorang untuk beli laptop semacam ini? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian ya. Lanjut masuk ke performa CPU-nya. Ryzen 7 7840 di laptop ini ya
Pertama, seperti biasa kami uji laptop ini dengan Cyberbeast R23 10 kali berturut-turut di suhu ruangan 25 derajat Celcius. Hasilnya ternyata unik ya, laptop ini tuh dapatin nilai maksimalnya harus digas dulu beberapa kali. Bukannya performa makin kesini makin drop, justru makin kesini makin kenceng. Menarik sih ini karakter CPU-nya. Skornya gimana? Untuk sekelas Ryzen 7 7840U sih masuk kategori lumayan kenceng ya. Kalah tipis dibanding HP Pavilion 14 Plus yang juga pakai CPU sama. Tipis aja sih kalahnya. Nah, untuk suhu yang dihasilkan saat full load gua rasa juga masih ada di titik yang aman, maksnya ada sekitar 88 sampai 89 derajat Celcius. Yang mana CTG Max dari Ryzen 7 7840U ini ada di angka 100-an derajat Celcius. Dan karena dia pakai platform AMD CPU iGPU-nya, kita uji laptop ini untuk penggunaan render 3D di Blender. Pakai plugin tambahan Radeon Pro Render yang belum banyak orang pakai kelihatannya ya. Dan ternyata cukup kencang saat dipakai render Blender BMW 27. Rendering time laptop ini cuma ada di sekitar 44 detik doang. Lihat perbandingannya kalau nggak pakai Radeon Pro Render, jauh lumayan ya, ada gap yang lumayan jauh. Nah, Acer Swift Edge 16 ini dibekali baterai berkapasitas 54 Wh aja yang saat kita uji pakai PC Mark 10 skenario modern office Wi-Fi on. Battery saver laptop ini mampu bertahan sampai 5 jaman doang. Waktu yang cukup oke juga buat jaga-jaga misal kalian lupa bawa charger. Ya oke aja, tapi agak mepet sih 5 jam tuh rasanya. Cuma ya it's okay lah. Dan jangan salah, laptop ini masih bisa banget kalian pakai untuk penggunaan beberapa game kompetitif kayak Valorant maupun Dota 2. Masih playable banget dimainin di atas 110-an FPS. Walaupun buat game AAA untuk Shadow of the Tomb Raider itu ya begitu performanya. Jadi ya jangan berharap untuk gaming AAA lah ya. Masuk ke kesimpulan nih, apakah bagus laptop ini? Menurut gua ya cukup bagus, cukup aja, nilainya cukup. Apalagi kalau memang kalian membutuhkan laptop berlayar gede tapi ringan dengan display quality yang ya cakep OLED gitu kan. Ini laptop bakal cocok banget buat content creator sih kayaknya, ataupun designer. Kalaupun nggak jadi laptop utama, minimal jadi laptop secondary yang sering dibawa kemana-mana sih. Karena ya tadi baik lagi ringan banget dengan display yang gede dan punya kualitas oke. Experience pakai laptop ini pun dipakai kerja, nonton ataupun sekali gaming udah bakal nyaman banget. Meskipun gamingnya bukan gaming AAA yang super berat kayak Hogwarts Legacy gitu kan. Agak kelimpungan, kasihan kalau misalkan main game AAA. Bahkan Shadow of the Tomb Raider aja waktu gua tes agak kurang ya. Soal performanya gimana? Oke kok, dan masih di angka yang aman kalau kita lihat dari value performance ya, meskipun tadi kalah tipis dibanding HP Pavilion Plus 14 yang pernah kita review kemarin-kemarin ya. Tipis aja sih itu perbedaannya. Tapi tentu di setiap laptop pasti ada poin yang harus diperhatiin juga. Nggak mungkin ada satu laptop yang benar-benar sempurna. Satu hal yang jadi concern kami untuk laptop ini yaitu daya tahan baterai yang cuma 5 jam doang. Buat laptop gini rasanya ngepres banget gitu loh. Apalagi mengingat laptop-laptop ginian biasanya penggunaannya bakal banyak dipakai buat kerja juga kan. Jadi ya semoga aja di next gennya bakal lebih diperhatiin lagi sama Acer soal kapasitas baterainya. Biar daya tahan baterai makin panjang dan nyaman aja buat pengguna-pengguna yang beli laptop ini. Dan buat harga, gua mau tanya ke kalian. Coba deh, kira-kira harga yang cocok buat laptop ini ada di kisaran berapa? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye-bye.